Open your heart and hear our good news for you. Good news for you. Ya, masih bersama kami di Good News program Pandemic to Academic. Nah, kembali lagi kepada Pastor Timotius Arifin. Pak Arifin, ini kan sudah segmen terakhir. Bisakah Pak Arifin memberikan pesan penutup kepada pemirsa Good News program nih, baik yang ada di Indonesia sampai ke luar negeri? Silakan Pak. Oke, seperti saya sebutkan pada awal tadi, saya silakan membaca yaitu dan merenungkan yaitu kitab Yakobus. Karena kitab Yakobus ini sangat praktis dan sangat applicable. Baik untuk marketplace, baik untuk pelayanan, untuk pribadi dan sebagainya. Jadi salah satu peringatannya jangan bersungut-sungut ya. Tuhan menghukum loh, orang bersungut-sungut. Ya, kesempatan memberikan sacrifice of praise kepada Tuhan. Saya diisolasi mandiri selama 14 hari dan Tuhan izinkan. Untung saya sendiri khotbah surat Yakobus, jadi I rejoice. Saya benar-benar menikmati berdua dengan istri saya. Saya tanya, Pak ngapain? Memadu kasih, saya bilang begitu. Karena waktu untuk membangun diri sendiri, membangun keluarga, membangun hubungan dengan Tuhan. Dan benar, biasa hari Minggu kan saya khotbah. Tidak ada waktu dengerin orang lain kan, 40 tahun. Tapi hari Minggu saya bisa dengarkan 6 khotbah paling sedikit. Wow. Jadi keluar lewat ini, ya lebih kaya dalam firman. Jadi surat Yakobus pelajari benar-benar, dan khusus bagian segmen ini adalah Yakobus pasal kelima. Peringatan pada orang kaya yang mementingkan diri sendiri, menumpuk kekayaan, kekayaanmu, emasmu akan berkarat. Dan pakaianmu akan dimakan ngengat. Sudah terbukti. Berapa banyak ya perusahaan yang jatuh dan sebagainya. Tapi kita belajar daripada Ayub. Kita menunggu seperti petani, menantikan hasil yang baik. Dari hujan awal dan hujan akhir. Di depan kita ada revival. Dalam kitab Yoel dijelaskan. Pertama ruin. Kedua restore. Ketiga revival. Tapi ada yang keempat. Yang keempat revenge. Tuhan berkata, kamu membagi-bagi tanahku. Aku panggil bangsa-bangsa untuk maju berperang. Di depan mata kita, perang antara Israel bukan lagi dengan tetangga sekitarnya. Tapi Rusia. Iran, Turki, dan ex-Uni Soviet, ditambah Libya, Sudan, akan terjadi di depan mata kita. Dan tentu saja dengan yang masih sahabat dengan dia Jordan dan Mesir, no more. Tapi di situ kita lihat perlindungan Tuhan. Aku akan melindungi kota ini, sebab aku punya perjanjian dengan David. Karena itu kita sebagai hamba Tuhan, mari kita pelajari, bukan kita cuma kitab Yakobus, tapi kitab Revelation, Wahyu. Karena itulah yang paling relevan sekarang. Tuhan memberkati kita semua. Dan inilah Good News program. Di mana di mana ada krisis, kita punya Kristus yang hebat. For every crisis, we have greatest Christ. Kristus. Puji Tuhan. God bless. Pak Arifin, kalau ada waktu jangan lupa lo ya untuk mendengarkan khotbah kami di Anugerah Church at Storm. Oh iya. Alright. Puji Tuhan. Yuk kita dengar firman Tuhan, pemirsa sekalian, bagaimana nah, sekarang saya dengan dengar. Anda. Yes, kita tentunya sangat berharap bahwa apa yang sudah dibagikan malam ini benar-benar menjadi satu kurikulum yang berharga buat kita. Anda bisa tentunya lihat rekaman ulangnya dari YouTube ataupun Facebook Anugerah Ministries. Kemudian satu persatu dicoba untuk dimengerti, kemudian tanya kepada Tuhan apa yang Anda perlu rubah dalam kehidupan Anda. Amin ya. Seperti tadi apa yang diajarkan oleh mentor kami, yuk kita lihat dari kitab Yakobus. Kita lihat pasal yang pertama, saya akan baca untuk pemirsa sekalian ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Haleluya, siap? Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 5, kita lihat bersama-sama. Tetapi apabila
di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, pemirsa sekalian, tentunya kita tahu bahwa dampak ini daripada COVID-19 ini sangat menggema sekali dalam setiap lini aspek kehidupan. Kami tidak tahu bagaimana kondisi Anda pada hari ini. Tetapi satu hal yang saya yakin, bahwa Tuhan pasti berbicara minimal satu kata-kata yang memberikan hikmat dan kekuatan bagi Anda. Anda pegang baik-baik. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah sampai Anda nggak baca kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai Anda nggak punya waktu untuk merenungkan. Kita punya pilihan. Banyak orang mempunyai pilihan untuk misalnya cuma nonton Netflix, nonton YouTube terus. Hal-hal yang misalnya mendatangkan sukacita bagi kedagingannya. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita dan jiwa kita? Yuk kita bangun. Karena pada waktunya nanti kita akan mempermuliakan Tuhan. Pasti akan ada hikmat-hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada pemirsa sekalian. Misalnya untuk menemukan pekerjaan baru atau menemukan bisnis-bisnis baru. Ada talenta-talenta yang Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupan Anda. Dan sekarang mungkinkah pada saat ini waktunya talenta itu untuk matang. Kami berdoa biarlah episode ini boleh menjadi berkat buat Anda. Anda tertantang, Anda mau masuk dalam Corona Academy ini, biarlah melalui akademi ini Anda akan mempermuliakan Tuhan dan Anda akan lulus. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa saudara dan saya adalah lebih daripada pemenang. Amin. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya ajak pemirsa sekalian untuk kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapak yang baik, berdoa untuk setiap pemirsa Good News program, untuk pergumulan yang mereka punya. Tuhan, satu hal yang firman-Mu katakan, bahwa kami perlu hikmat. Dan Tuhan, kami minta hikmat daripada Engkau. Mari jemaat sekalian, siapapun Anda, Engkau yang menyaksikan, Engkau yang tahu bahwa Anda perlu hikmat, angkat tanganmu, arahkan ke layar televisi ataupun layar gadget di mana menyaksikan ini. Mari kita bersama-sama kita melepaskan hikmat Tuhan dalam kehidupan pemirsa sekalian. Sehingga melalui gencetan-gencetan yang Anda alami, akan ada kreativitas yang muncul, akan ada ide-ide baru, akan ada hikmat-hikmat surgawi yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Mungkin selama ini ada di depan matamu, tetapi engkau nggak lihat. Tetapi saat ini akan ada hikmat surgawi, itu akan menyambar kehidupan Anda. Hidupmu akan diubahkan. Janji firman Tuhan berkata, bahwa engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak akan turun. Penyertaan dan hikmat Tuhan selamanya bersama dengan Anda. Dan untuk Anda yang sakit, mungkin hari ini Anda menyaksikan dari rumah sakit atau dari rumah. Mungkin Anda lagi mengalami karantina mandiri atau mungkin Anda adalah kelompok daripada orang-orang yang sakit-sakit tertentu. Yuk angkat tangan. Saya mau berdoa buat Anda. Terima pemirsa sekalian. Firman Tuhan mengatakan bahwa melalui bilurnya Kristus engkau sembuh. Amin. Engkau terima kesembuhan. Engkau boleh tarik nafas panjang-panjang. Tarik nafas. Terima kesembuhan dengan bilur Yesus. Nafas itu, nafas kehidupan daripada Tuhan masuk ke paru-parumu. Masuk ke seluruh aspek tubuhmu. Dan biarlah engkau mengalami pemulihan dan kesembuhan. Terima berkatnya ini, terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan bersama dengan kami. Katakan Amin. amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lewati bersama. Kami harap pemirsa diberkati sama seperti kami di studio juga sangat diberkati oleh Tuhan dengan kebersamaan kita malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang ya. Di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Daniel Hendrata. Dan juga pemirsa sekalian Anda boleh tinggalkan komentar Anda tentang episode ini. Apabila Anda juga memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang menarik, Anda boleh ceritakan kepada kami. Sehingga masing-masing daripada kami mengetahui bagaimana Tuhan juga bekerja dalam kehidupan Anda. Satu hal yang tolong jangan juga lupakan, apabila Anda diberkati dengan episode ini, yuk subscribe. Subscribe itu kan nggak bayar. Ayo support kami sehingga kami boleh mencapai subscriber 30.000. Oke, siapa yang mau katakan amin. Kalau Anda menyaksikan melalui Facebook, Anda tinggal like. Kalau Anda menyaksikan dari YouTube, jangan lupa untuk subscribe. Dan juga bahkan di IG Anugerah Ministries, IG Daniel Hendrata, dan IG Debbie Katarina.
Terima kasih. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.